إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Terkhusus Bapak Kadip Intel kita, jazakumullahu khairan, dan juga Ketua Takmir Masjid, jazakumullahu khairan, dan semuanya yang hadir di sini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dalam kehidupan. Yang Rasulullah SAW menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia banyak melalaikannya, yaitu kenikmatan as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Mereka yang mendapatkan kesehatan tidak merasa kali itu nikmat, kecuali setelah dia jatuh sakit. Baru dia ingat betapa nikmatnya kesehatan. Kemarin saya bisa begini, bisa begitu, sekarang saya sudah terkapar di rumah sakit. Demikian pula kesempatan. Sayangnya, kesempatan itu akan terasa nikmat ketika kita sudah terlambat. Ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan, dimatikan oleh Allah, dan kita melihat alam kubur, alam barzakh, dan kita menyaksikan kebenaran hari akhirat. Maka saat itulah kita ingat mengapa kita buang-buang kesempatan kehidupan kita di dunia. Mengapa kita melalaikan sekian tahun untuk sesuatu yang sia-sia. Dan penyesalan tersebut sudah tidak bisa lagi bermanfaat. Walaupun mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Sudah tidak bisa. Sudah terlambat. Enggak akan bisa dikembalikan ke dunia lagi. Demikian pula ucapan-ucapan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, penyesalan demi penyesalan. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadihi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti ketika orang zalim menggigit jarinya di dalam neraka, menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Penyesal. Di dunia penyesalan akan bermanfaat. Bertaubat, beristighfar, minta ampun pada Allah, memperbaiki amalan dengan amalan yang saleh.
Tetapi kalau penyesalan di akhirat, itu hanya azab di atas azab. Fisiknya diazab, badannya terpanggang api neraka, sedangkan hatinya penuh dengan penyesalan yang tiada akhir. Dan kata Allah, wala yukhaffaf anhumul adabu wala hum yunsarun. Enggak akan diringankan azabnya oleh Allah dan enggak akan ditolong. Walaupun dia menangis darah sekalipun, kalau sudah di akhirat sudah ada keputusan Allah, maka tidak akan lagi bisa selamat dia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dunia, kita masih punya kesempatan. Maka kata Nabi, dua nikmat yang sering dilalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kita masih punya kesempatan, walhamdulillah, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa kita bertaubat segera, masih bisa kita untuk beristighfar dan beramal ibadah lagi, melebihkan dengan yang lebih baik lagi, memperbaikinya, menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memegang pundak Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau sebagai seorang yang abiru sabilin, seorang musafir yang dalam perjalanan. Nabi berpesan dengan kalimat kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Dan Abdullah bin Umar seorang sahabat yang mulia dan cerdas, maka beliau berkata, maksud Rasulullah SAW adalah idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Dan kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Khudh min sihhatika limaradik. Ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Dan ambillah masa hidupmu untuk matimu. Wa min hayatika limautik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi hanya menyatakan kalimat yang sangat dalam walaupun ringkas. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Bagaimana keadaan orang asing di negeri yang asing? Tidak punya cita-cita kecuali pulang kampung. Tidak berpikir dia akan membangun mahligai yang tinggi atau gedung-gedung bertingkat. Tidak berpikir untuk ke sana. Yang dia pikirkan, kapan saya pulang? Itu orang asing. Dan kita orang-orang beriman di dunia asing. Karena negeri kita yang asli, yang hakiki adalah di jannah insyaAllah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Adam alaihissalam Allah ciptakan dan Allah masukkan dengan Hawa dalam jannah. Kemudian ketika terjadi apa yang Allah takdirkan, pelanggaran dari Adam dan Hawa, maka Allah turunkan ke dunia. Maka kata Ibnu Qayyim, negeri aslinya manusia, Adam dan turunnya adalah jannah. Diturunkan ke dunia sebagai hukuman, dan kalian akan kembali ke dalam jannah. Kalau tetap di atas keimanan kepada Allah, kalau tetap di atas jalan Rasul Allah alaihi salatu wassalam, ikhwani fiddin a'azakumullah, maka Abdullah bin Umar menyatakan dengan kalimat yang sangat ringkas tetapi juga jelas, menjelaskan ucapan Rasulullah SAW. Maknanya, hendaklah kalian bersegera, hendaklah kita bersegera beramal saleh sebelum kita mati. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Apakah kamu yakin umurmu akan mencapai sore hari? Hadalah tulul amal. Itu adalah kepanjangan angan-angan. Belum tentu. Betapa banyaknya manusia yang mati mendadak. Betapa banyaknya saudara-saudara kita yang pagi masih bercengkrama dengan kita, sore sudah tiada. Betapa banyak mereka yang sore bersama kita,
Ternyata pagi sudah tiada. Sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang tertawa terbahak-bahak kemudian meninggal. Terjadi. Mereka yang dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba meninggal. Dokter memeriksa. Apa sebabnya? Tidak ada sebab. Sampai ujung-ujungnya hanya satu kalimat. Jantung. Jantungnya selama ini sehat tiba-tiba berhenti. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ali Imran atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu ayatnya tentang Fir'aun dan keluarganya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Musa alaihi salam mengingatkan masyarakatnya dan juga Fir'aun, pimpinan mereka, raja mereka. Ya qaumi, wahai kaumku, innamal hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya perhiasan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang abadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajak kita untuk berpikir. Apakah kita mementingkan kehidupan yang sementara atau kita mementingkan kehidupan yang abadi? Rasulullah SAW menggambarkan tentang masalah dunia. Kata Nabi, mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin fi dhilli syajaratin thumma rah wa tarakaha. Kata Nabi, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Dunia itu permisalannya seperti aku tinggal di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, dan kemudian aku berangkat kembali. Itu dunia. Sejenak, sesaat, duduk sesaat, istirahat, kemudian berangkat lagi. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dikatakan hadis hasanun sahih. Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Permisalanku dengan dunia seperti seorang yang berjalan berkendaraan kemudian istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian berangkat lagi. Tapi tanya pada para musafir yang istirahat di bawah pohon, apakah perlu membangun bangunan di situ? Ngapain? Kita akan pergi lagi. Apakah perlu kita membuat ini, membuat itu? Ngapain? Gambarannya seperti itu. Artinya di dunia sekedar saja. Sebentar lagi kita akan mati dan kita harus lebih memikirkan tentang apa yang akan kita datangi nanti, yaitu hari akhir, hari abadi, hari di mana tidak bermanfaat malun wala banun, enggak bermanfaat anak-anak ataupun harta. Yang bermanfaat adalah amal saleh dan ibadah kita, amal saleh kita. Kaum muslimin, ini perlu diingat. Sebagaimana dikatakan tadi oleh saudara kita dari ketua takmir masjid, bahwasanya manusia sekarang ini menyedihkan. Mereka seakan-akan lupa terhadap akhirat, berlomba-lomba dengan dunia. Bahkan beberapa tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai dai, juru dakwah, para ustadz, para kiai, ternyata dari sisi lain mereka sedang berebut tentang masalah kedudukan politik, berebut kekuasaan dan kedudukan, berebut keuntungan, berganding politik, sehingga fatwanya terpengaruh dengan hizibnya, dengan partainya, dengan perjuangan politiknya. Kita akan kembali ke akhirat. Hendaklah kita menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hendaklah kita menyatakan dengan jujur apa kata Allah, apa kata Rasul. Kemudian kita mati dan menyatakan pada Allah, ya Allah, aku sudah sampai. Apalagi selain itu? Ambisi apa yang kita cari? Ya umatul Islam, wahai kaum muslimin, ambisi apa yang kita cari di dunia ini? Kita hidup sebentar. Jarang yang sampai 100 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Ubudullah ka'annaka tarah. Wa kun fid dunya ka'annaka gharib. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan hendaklah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing, sekedarnya saja. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika didatangi oleh seseorang rumahnya,
Orang ini terkejut melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai bertanya, "Ya Aba Dzar, aina mata'akum? Ya Aba Dzar, mana perabotanmu?" Qala inna lana baitan uwajjih ilaihi. Saya punya rumah lain yang saya sedang menuju ke sana. Saya punya rumah lain yang saya akan menuju ke sana. Kata orang tadi, "Innahu la budda laka min mata' ma dumta hahuna." Tapi engkau memerlukan perabotan itu sementara engkau ada di sini. Pemilik rumah yang di sana melarang aku untuk bermegah-megahan di dunia. Tentunya Abu Dzar memaksudkan adalah bahwa dia mau memikirkan tentang nanti di akhirat. Adapun dunia, saya bisa berbaring, saya bisa istirahat, saya tidak kepanasan, tidak kehujanan, cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirah qad irtahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun." Akhirat sedang mendekat kepada kita. Dunia sedang menjauh dari kita. Dan kata Ali bin Abi Thalib, masing-masing punya orang-orangnya. Ada golongan dunia, ada golongan akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Kalian kaum muslimin hendaklah menjadi abna'ul akhirah. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang mementingkan akhirat. Karena akhirat sedang mendekat. Yang ini sedang menjauh. Apakah kita mementingkan yang menjauh atau mementingkan yang mendekat? Setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari kita mendekat menuju kematian. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Maka sesungguhnya setiap lewat 1 tahun, berarti kita sudah 1 tahun mendekat kepada kematian. Mendekat pada pintu akhirat. Yang setelah itu gak ada lagi dengan urusan dunia. Tidak akan ditanya lagi hartamu, emas dan perak, rumahmu, perhiasanmu, gak ada. Yang ditanya bagaimana amalanmu. Qala, dikatakan oleh beberapa ahli hikmah, "Ajibtu mimman di dunya muwalliyatun wal akhirah muqbilatun yastaghil bil mudbirah wa yu'rid 'anil muqbilah." Kata para ahli hikmah, aku heran dengan manusia ini yang dunia menjauh dari dia sedangkan akhirat mendekat kepadanya. Tetapi orang ini justru mencari yang sedang menjauh, mengejar-ngejar yang sedang menjauh, dan dia lupa dengan yang sedang mendekat. Ini keanehan, kata ahli hikmah. Yang lari, menjauh, dikejar terus sama dia. Kalau kemudian dia mati, dia pasti akan menyatakan dengan kalimat, "Duhai kiranya aku masih bisa hidup sebentar lagi. Duhai kiranya aku bisa beramal saleh dan bertaubat. Duhai kiranya aku masih sempat untuk berbuat begini dan begitu, agar Allah ridho kepadaku, agar engkau ya Allah bisa menjadikan aku demikian dan demikian." Akan menyesal dia. Kematian adalah sebuah kepastian. Dari agama apapun, bahkan kafir sekalipun, bahkan mereka-mereka yang tidak bertuhan pun akan berkata bahwa manusia hidup di dunia sebentar, tidak lama. Sehingga Allah sebutkan kematian sebagai keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian. Karena kematian gak ada yang ragu. Tanyakan pada agama apapun bahwa manusia apakah akan mati atau akan hidup terus. Tanyakan pada komunis, ateis, apakah manusia akan hidup terus? Mereka akan menyatakan akan mati. Hanya bedanya kita yakin tentang takdir Allah yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Sedangkan komunis ateis menyatakan la yuhlikuna illa dahr, tidak mematikan kami kecuali masa, kata mereka. Kufar. Tetapi mereka dan kita dan seluruh manusia sama-sama meyakini akan mati. Mengapa tidak berpikir tentang persiapan kita menuju mati? Mengapa kita tidak bersiap-siap beramal dengan amalan yang saleh, minta ampun dari dosa-dosa kita dan memperbaiki diri kita agar kita mati dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak suka dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat lembut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Ini kita harapkan, dan ini yang diharapkan oleh setiap orang beriman. Siapa mereka? Kalau bukan orang-orang yang saleh, yang beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada yang lain, yang mengikuti cara-cara sunnah Rasulullah, tidak mengikuti cara-cara yang lain, dan mementingkan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minad dunya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal ula dunia. Akhirat lebih baik kata Allah daripada dunia. Dan itu sering dibacakan oleh imam-imam kita di masjid-masjid. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal kata Allah. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak yang menunjukkan bahwa dunia akan sirna, akhirat akan langgeng. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia kecil, gak ada apa-apanya, sedangkan akhirat nanti Allah janjikan sekian kenikmatan yang tiada tara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan qatrah minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Setetes kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Tidak bisa dibandingkan. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Sedangkan dunia yusamma dunya li'annahu dani. Dunia dinamakan dunia karena dia dani. Apa makna dani? Rendah. Dani. Ad-dunya id antum bil udwati dunya. Dalam surat Al-Anfal. Apa maknanya dunia? Ketika kalian di tempat yang rendah. Itu makna dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Abdul Aziz, Khalifatul Rashid, juga menyatakan dalam khutbahnya, inna dunya laysat bidari qararikum. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kalian selama-lamanya. Allah sudah menuliskan dunia dengan fana. Allah menuliskan dunia akan hancur, akan rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan fana, akan sirna, akan hancur, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang akan kekal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kataba ala ahliha minha dha'an. Allah sudah menakdirkan bahwa penduduk dunia, manusia dan jin akan berpindah, akan meninggalkan dunia. Fakam min amirin muwaththaqin an qalilin yakhrabu wa kam min muqimin mughtabitin amma qalilin yad'anu. Kata beliau masih Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, betapa banyak orang yang sedang gembira-gembiranya di dunia, senang-senangnya dalam dunia, tiba-tiba hancur apa yang dia banggakan. Yang sedang membanggakan mobil barunya, tiba-tiba kecelakaan, hancur dengan orang-orangnya. Yang sedang membanggakan gedungnya, tiba-tiba tenggelam dalam lumpur. Yang sedang membanggakan apa yang dia banggakan dari dunia, hancur. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Hanya masalah umurnya, ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi semuanya berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan kerusakan. Wa kam min muqimin mughtabitin amma qalilin yad'anu. Dan betapa banyak orang-orang yang sedang tinggal di dunia dan dia merasa akan panjang umurnya, tiba-tiba dia berangkat menuju akhir tanpa diduga, tanpa dinyana. Sama sekali belum siap dia, tiba-tiba mati. Fahsinu rahimakumullah, maka berbuat ihsanlah rahimakumullah. Siap-siaplah perbekalan untuk berangkat menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya satu perkara dari perkara-perkara dunia, dijawab, tetapi diingatkan akhirat lebih harus kalian pikirkan. Seperti kejadian ayat ini turun. Ahlul Yaman berangkat haji tidak bawa bekal dan berkata, kami tamu-tamu Allah. Allah yang akan memberi makan kami di jalan. Maka mereka di jalan kehausan, kelaparan. Nabi salahkan mereka. Jangan. Tazawwad, berbekalah kalian. Siapkan bekal kalian. Dunia maksudnya, bekal dunia. Tetapi Nabi menyatakan, dan ingat, yang lebih baik dari bekal dunia adalah bekal akhirat, yaitu ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya yang paling baik dari bekal itu adalah ketakwaan. Artinya bekal dunia kalian siapkan, tapi bekal akhirat lebih-lebih lagi. Rasulullah SAW menyembelih kambing, membagikannya, disuruh untuk masak dan bagikan kepada kaum muslimin. Rasulullah pergi sallallahu alaihi wasallam. Balik bertanya kepada Aisyah istrinya, sudah dibagikan? Sudah ya Rasulullah. Fama baqiya illa hadha. Ya Rasulullah, sudah kita bagikan. Tidak ada yang tersisa kecuali ini yang kita makan. Kan dunia. Tidak tersisa kecuali ini. Nabi balik untuk mengingatkan akhirat. Kullun yabqa illa hadha. Salah. Semua tersisa kecuali yang ini yang tidak tersisa. Lihat pandangan Rasulullah SAW. Dikatakannya Rasulullah semua sudah dibagikan, sudah habis, kecuali ini yang tersisa. Kata Nabi, semua tersisa, kecuali yang ini tidak tersisa. Mengapa? Dimakan, habis, tidak tersisa. Sedangkan yang dibagikan terus yabqa sampai hari kiamat. Ini pahalamu ketika engkau memberikan pada tetanggamu. Ini pahalamu ketika engkau memberikan kepada fuqara wal masakin. Ini pahalamu ketika engkau sedekah. Tidak hilang. Yabqa ila yaumil qiyamah, akan kekal sampai hari kiamat. Ketika dikatakan bahwa semuanya habis kecuali ini, salah. Semuanya tersisa, tidak habis. Kecuali yang ini akan habis. Ini kita makan habis. Lihat ikhwan ibn a'azakum, selalu diingatkan akhirat, diingatkan akhirat, diingatkan akhirat. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlombaan dunia, perlombaan kekayaan, perlombaan kedudukan, perlombaan segala macam urusan dunia, itu melalaikan. Melalaikan kita dari akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sungguh melalaikan kalian bermegah-megahan, memperbanyak harta benda, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mendatangi liang kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu nanti, dan sungguh-sungguh kalian akan tahu nanti. Diulang oleh Allah dua kali. Kalian akan melihat dengan mata kalian sendiri. Kalian akan melihat dengan yakin, dengan ainal yakin. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim. Pasti. Karena disebutkan di sini. Walaupun orang beriman seluruhnya, orang tidak beriman semuanya akan melewati neraka. Dalam Al-Quran disebutkan, wa inhum illa wariduha. Tidaklah dari mereka seluruhnya kecuali akan melewatinya. Kata para ulama, kenapa kok orang beriman melewati neraka juga? Supaya tahu betapa nikmatnya surga nanti ketika setelah melewati neraka. Hanya saja mereka yang beriman melewatinya secepat kilat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama bercahaya. Tapi di antara mereka ada yang kurang dari itu, seperti kuda-kuda yang gagah. Ada yang kurang dari itu, seperti orang yang berlari. Ada yang kurang dari itu, seperti orang yang berjalan dengan lambat. Ada yang kurang dari itu sampai merangkak, dan ada yang celaka, dia terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Sungguh pasti mereka akan lihat, pasti mereka akan tahu. Dan nanti kalian akan melihatnya. La tarawunnal jahim, kalian akan melihat jahim. Dan pada saat itu latus'alunna, kalian akan ditanya anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Akan ditanya tentang kenikmatan. Yang pertama dipanggil oleh Allah 3 golongan atau 3 manusia. Yang pertama seorang qari, pembaca Al-Quran. Dikatakan kepadanya, apa yang telah aku berikan kepadamu dari kenikmatan-kenikmatan? Apa yang kamu perbuat dengan kenikmatan itu? Ya Allah, aku membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, sebagai pembaca yang bagus. Wa qad qil, dan sudah dipuji di dunia. Seret dia ke dalam neraka. Seret dia ke dalam neraka. Yang kedua, seorang berilmu. Ditanya, apa yang kau perbuat dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Dia katakan, aku mengajarkan ilmu. Aku menyampaikan ilmu, agama. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau menyampaikan ilmu hanya ingin disebut sebagai alim. Wa qad qil, dan engkau sudah disebut sebagai alim di dunia. Lemparkan dia ke dalam neraka. Yang ketiga, ditanya, apa yang engkau laksanakan, yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan? Dijawab, ya Allah, aku membagikan hartaku, aku bersedekah, aku membagi-bagikan pada fuqara wal masakin. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu bukan karena aku, hanya karena ingin disebut sebagai dermawan, dan engkau sudah disebut dermawan di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini di rumahnya. Ketika ada seorang yang bertanya, tolong sampaikan apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah SAW dengan telingaku ini, di rumahku ini. Rasulullah SAW menyatakan, dia menarik napasnya, kemudian terhenti, nangis. Kemudian mengulangi lagi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di rumah ini, dengan telingaku ini aku mendengar. Beliau berkata, kemudian tidak sampai hati mengucapkan lagi. Diulangi lagi, yang ketiga kalinya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Baru kemudian diceritakan 3 orang tadi. Ini yang di dunia dianggap dermawan ternyata riya. Yang dianggap di dunia sebagai alim ternyata hanya ingin dipuji sebagai ulama. Yang dikatakan di dunia sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik, ternyata hanya pengen dipuji, ingin disebut sebagai qari. Ikhwani fillah, bagaimana yang lainnya? Yang tidak seperti mereka, yang tidak punya ilmu, tidak bersedekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Atha As-Sulaim As-Salami wa As-Salimi, dia berdoa, Allahumma irham fid dunya ghurbati, ya Allah rahmatilah keasinganku di dunia, warham fil qabri wahsyati, dan rahmatilah aku di kuburku nanti ketika aku sendiri, warham mawqifi ghadan baina yadaik, dan rahmatilah aku ketika aku nanti berdiri di hadapanmu. Sudah memikirkan tentang nanti perjalanan ke depan, di kuburnya dan di akhiratnya. Di dunia asing, di kubur sendiri. Di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatannya. Latus'alun 'anil na'im, akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Akan ditanya setiap perbuatan sekecil apapun akan ditanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Yahya ibni Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, ad-dunya khamru syaitan. Dunia itu seperti khamrnya syaitan. Man sakara minha lam yufiq. Siapa yang mabuk dengan dunia, dia enggak akan sadar sampai ketika dia mati, dalam keadaan dia menyesal.
fil khasirin, bersama orang-orang yang merugi. Orang yang lupa dengan kematian, orang yang lupa dengan ajalnya bahwa dia akan mati, maka dia akan berani berbuat dosa, akan berani bermaksiat, akan berani dia berbicara yang hak dibungkus dengan kebatilan, yang batil dibungkus dengan kebenaran, akan terjadi. Mengapa? Dia lupa kalau dia akan mati. Lupa kalau dia akan ditanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aktsiru dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Hadis ini sahih. Disebutkan dalam beberapa riwayat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah mengingat kematian, dan Rasulullah menjuluki kematian dengan hadimil lazzat, penghancur kenikmatan, penghancur kelezatan. Bagaimanapun lezatnya dunia akan hancur dengan kematian, akan hilang seluruhnya. Apa keuntungannya? Nabi menyatakan untuk memperbanyak dzikri hadimil lazzat, karena mengingat kematian akan memiliki sekian banyak hikmah. Disebutkan oleh Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikril maut ukrima bi thalathati asya." Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 perkara, 3 hikmah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat dari kesalahannya dan dosa-dosanya. Wa qana'atul qalbi, dan hati selalu merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dapat segini, alhamdulillah, saya akan mati selanjutnya. Tidak tamak dengan dunia, akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan yang ketiga, akan semangat beribadah. Akan semangat beribadah. Sehingga beberapa ulama ketika salat menyatakan, "Sallu salatan muwajjah." Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Salatlah kalian seakan-akan setelah ini kalian tidak akan salat lagi, artinya akan mati. Berarti ini salat terakhir. Bagaimana kira-kira kalau dia merasa salat ini salat terakhir saya? Pasti akan dia kerjakan sebaik mungkin, sekhusyuk-khusyuknya, dengan dari hatinya memuji Allah Subhanahu wa taala ila akhirnya. Sebaliknya, siapa yang lupa, masih kata Ad-Daqqaq rahimahullah, siapa yang lupa dengan kematian akan menunda-nunda taubat. Nanti saja kalau saya tua, nanti saja kalau saya begini, nanti saja kalau sudah ada tanda-tanda kematian. Wa tarkir ridha bil kafaf. Kejelekan yang kedua, kalau lupa kematian, dia akan meninggalkan keridhaan dengan apa yang Allah beri. Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Sudah mendapatkan satu lembah emas, dia akan berpikir untuk mendapatkan lembah yang kedua. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Akan malas beribadah karena lupa dengan kematian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aktsiru dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? yakni siapa yang paling banyak mengingat kematian dan kemudian beramal dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik dua sisi. Sisi pertama yang paling ikhlasnya, yang tidak dicampuri riya. Sisi kedua yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya dia paling baik. Karena dia tahu dia akan mati, maka sholatnya dia akan perbaiki sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, semirip-miripnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ketika dia puasa di bulan Ramadan, puasa sebaik-baiknya. Saya khawatir ini Ramadan terakhir saya.
Saya khawatir nggak bertemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Maka dia akan berpuasa sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, secocok-cocoknya dengan sunnah. Dan demikian pada ibadah semuanya. Akan dia berupaya untuk ahsanu amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang kamu punya dari duniamu, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Mana yang lebih banyak? Carilah dengan apa yang kamu punya, cari akhirat. Kamu punya tenaga, punya harta, punya kesempatan, punya kedudukan, punya jabatan, punya semuanya untuk cari akhirat. Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kebaikan pada ummah, untuk menebarkan rahmat sesuai dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa akmalul mu'minin imana? Siapa yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus akhlaknya. Maka dia punya harta, punya tenaga, punya kesempatan, punya jabatan, punya kedudukan, punya pamor, punya semuanya. Dia pakai untuk cari akhirat, untuk cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dengan baik, untuk berakhlak dengan baik, untuk memberikan rahmat kepada semua. Masya Allah. Baru Allah katakan di akhirnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tidak diajarkan dalam Islam untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Sehingga dia berjalan-jalan di pinggir jalan, makan dari tempat sampah dan sebagainya, sebagaimana cerita-cerita orang-orang yang memiliki aliran yang sesat, pemahaman yang sesat. Tidak, itu tidak diajarkan. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Engkau butuh makan, butuh kesehatan, engkau butuh sandang pangan, butuh tempat, butuh memberi makan pada anak-anakmu. Silakan. Allah katakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi, cari fadilah dari Allah. Jangan lupa. Tetapi apa tujuan utama kita? Dengan apa yang kita punya? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya, cari negeri akhirat, cari keridhaan Allah, cari pahala dari Allah SWT. Walaupun kita tidak melupakan kebutuhan kita sendiri. Alhamdulillah. Sangat jelas ayat ini untuk persiapan kita menuju akhirat, menuju kematian. Karena kematian itulah pintu dari perjalanan kita ke akhirat. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu hidayah wa rahmah. Wassalatu ta'ala ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka dan kita semuanya ke dalam jalan yang lurus, jalan tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.